Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Ini pertama-tama mohon maaf karena udah jalan gamenya, tapi aku telat untuk ngerekam. Ya entah kenapa, tapi hari ini kita itu rame dan banyak kedatangan tamu yang dulunya nggak pernah datang atau jarang datang. Kayaknya udah pensiun, ternyata kok balik lagi kemarin. Jadi rame. Yang aku maksud jarang datang itu Rossi sama Om Yani. Kalau yang di sebelah sana Ama sering datang ya. Yang satunya Farel anak baru sih. Oke, jadi di video kali ini aku ingin fokus ke permainannya Om Yani ya. Ini aku rasa Om ini hebat banget sih. Soalnya walaupun udah usia lanjut ya, mungkin sekitar 60-an kalau nggak salah. eh Harus menemani atau jadi partnernya Rossi yang aku rasa pemula ya. Dibandingin sama Ama yang memang pemula tapi Rossi masih ini sih gerakan-gerakannya masih kaku dan juga langkahnya itu hampir nggak ada. Jadi kalau Ama kan walaupun otodidak tapi kan dia itu kayak larinya cepat gitu. Ya meskipun begitu aku lihat ada banyak kemajuan sih dari Rossi ini ya. Dibanding dulu yang setauku malah sering mati, ini sekarang bisa servis flick malah dan beberapa kali dapat poin dengan cara servis flicknya. Walaupun sama Om Yani Rossi ditaruh di depan ya untuk jaga di depan. Dan walaupun posisinya depan belakang ya, Rossi taruh di depan dan Om Yani berada di belakang. Kebanyakan seperti itu walaupun nggak selalu. Hampir 98% kira-kira seperti itu. Dan kalau settingannya itu depan belakang, aku misalkan yang jadi Om Yani yang harus gendong Rossi, itu aku akan tempatin turun-turun terus. Soalnya karena aku kan jaga di belakang ya. Jadi kita main settingannya karena jadi bukan karena kita settingannya nurunin bola terus salah satu berada di depan dan satu di belakang. Tapi karena kita itu udah kayak formasinya ada dulu, baru kita mikirin cara kita bermainnya gimana. Tapi aku lihat banyak bola-bola dari Om Yani nggak diturunin, tapi banyak di lob. Nah ini kalau kalian ingin belajar juga cara mainnya om-om tuh gimana. Jadi yang pertama ya aku amati Om Yani ini kalau mau mukul gerakannya itu kayak orang ini bangun tidur. Jadi kayak ngulet kan kayak ngayunnya itu kayak kenceng banget tuh. Jadi raketnya udah ready di atas. Terus kadang-kadang dia nyemes, kadang-kadang dia ngelob. Makanya itu mungkin agak susah untuk dibaca sama lawan ya. Kalau gerakannya sama terus tapi kok hasilnya beda-beda. Ada yang nyemes, ada yang ngelap, ada yang flashing, drop shot dan sebagainya. Nanti eh, caranya kita nipu itu mungkin kalau kita udah ada umur bakal adopsi cara itu. Jadi gerakannya itu harus sama semua tapi hasilnya itu beda-beda. Itu cukup menyulitkan menurutku walaupun mereka ini ya Farel sama Ama ini orangnya kan masih muda walaupun mereka itu cepat. Tapi aku lihat memang otodidak sih. Jadi langkah-langkahnya mungkin masih kurang bagus ya. Walaupun cepat tapi harus didukung juga sama cara ngelangkah yang benar sih. Oh, tapi ini ya dari segi stamina pasti mereka lebih unggul gitu dan mereka kayaknya kesulitan untuk ngolah bolanya kalau bolanya ditempatin ke Om Yani. Dan ini aku senengnya kalau settingan kayak gini Ama sama Farel nggak ngecing atau nggak ngincer ke Rossi. Jadi Om Yani bisa tetap semangat. Kalau nggak kadang-kadang kan kita yang mainnya lebih bagus tapi yang diincer yang kita gendong gitu. Jadi yang yang gendong itu kadang jadi males gara-gara lawannya ngincer ke yang lemah terus.
Tapi di sini aku rasa Ama sama Farel tuh fair, main fair, dan kebanyakan malah bolanya dikasih ke Om Yani. Nah ini apakah mereka berpikir seperti itu atau memang nggak bisa nempatin bola lain? Kadang-kadang memang sama Om Yani dikasih lob belakang, lob serang ya, itu memang sulit. Kalau mau di drop set pasti banyak matinya. Kalau mau nyemes juga mereka harus mundur keluar lapangan baru bisa nyemes. Nah itu mereka masih belum bisa juga. Jadi opsi yang mungkin ada di pikiran mereka hanya ngelob. Dan ngelob itu sama Om Yani udah ditunggu gitu. Terus aku lihat ngelobnya juga nggak sembarangan ya arahnya. Karena Om Yani mungkin udah berpengalaman, jadi kalau nempatin bola kebanyakan atau sekitar 80% itu pasti tepat dan masuk. Nggak out ya. Itu nempatinya di daerah ke backhand. Kayak Ama itu kan cepet ya. Kalau habis mukul terus dia ready-nya itu cepet. Tapi begitu Ama mukul terus dia maju cepet sama Om Yani dikembalikan cepet lagi ke daerah backhandnya Ama. Walaupun dekat sih, cuma di sekitar telinga situ mati. Nah itu kita bisa belajar dari situ ya. Walaupun kita mungkin cuman mikirnya, oh kita tempatin ke belakang, ngocaknya kiri, ke kanan, tempatin di tengah lapangan dan sebagainya. Tapi perlu diperhitungkan juga kepresisian kita nempatin bola yang bisa menyulitkan lawan. Walaupun di dekatnya daerah bodinya lawan, tapi kalau arahnya tepat dan Om Yani tahu kalau ada beberapa hal yang kesulitan apalagi buat pemain yang nggak terlatih secara ini ya dilatih stroke yang cepat itu biasanya mati jadi dia udah tahu. Lalu yang aku amati juga Om Yani itu udah kayak ready jadi udah kayak nebak dan ngeramal ya. Jadi bola kalau ditempatin ke lawan di daerah mana-mana itu biasanya kembalinya kemana dia udah setting gitu. Terus yang aku amati juga Om Yani jarang ini atau nggak langsung nyemes. Jadi bola kalau bolanya enak itu kadang-kadang lawannya kan udah kayak siap-siap untuk defend ya. Biasanya kalau menghadapi anak muda seperti itu. Tapi sama Om Yani itu nggak langsung disemes ataupun kalau nyemes juga pelan. Tapi kebanyakan aku lihat malah di lob. Lobnya itu ke belakang dan em, lawan mungkin kesulitan karena kan posisinya udah kayak defend untuk siap-siap defend gitu kan. Apalagi Om Yani kan udah ngayun raketnya itu sama terus. Nah itu mungkin yang jadi kesulitan. Itu kesulitan karena mungkin Ama sama Farel sama-sama otodidak jadi enggak ini ya langkahnya untuk mengarah ke satu tempat itu agak terlambat. Tapi yang aku rasa menjadi penyebabnya ini ya eh, Ama sama Farel walaupun mereka menang tapi eh, kesulitan juga untuk mengolah bola. Ya kalau mau menang memang ya harus ditempatin ke Rossi terus ya. Apalagi Rossi sering berbuat error gitu. Nah mungkin kalahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan Rossi diganti sama pemain lain yang mungkin masih di bawah levelnya ini, bawah levelnya Ama atau Farel, tapi dengan digendong sama Uyuni, aku yakin masih bisa menang gitu. Itu karena aku lihat Om Yani ini tahu kalau misalkan posisinya lawan itu di mana dan ada bolongnya di mana itu, lapangannya bolong di mana, dia tahu caranya nempatin bola yang ke situ gitu. Kayak yang tadi aku sempat lihat, Ama itu senengnya kan kayak nyerang-nyerang atau nyeruduk-nyeruduk gitu. Dia sering kalau habis mukul, pukulannya juga keras, terus terburu-buru untuk maju atau jaga ke depan. Maksudnya kalau misalkan sama lawan dikasih netting atau drop shot, itu
Ama cepat banget untuk net kill, untuk ngambil tuh nyamber cepat. Makanya dia eh, ready-nya itu nggak pasti tengah-tengah lapangan tapi agak maju. Jadi Ama itu nempati posisi waktu jaga kiri kanan itu dia agak maju. Dan di situ Om Yani jeli untuk melihat kalau posisinya Ama ini kurang ideal. Untuk ngambil belakang pasti susah gitu. Makanya sama Om Yani terus dikasih ke belakang dulu. Nah ini kan Ama kesulitan ngambil, jadinya bolanya nanggung langsung sama Om Yani di smash. Nah ini bagus juga buat kalian yang gendong. Eh, Kalau kalian itu nyemes, itu smashnya lebih baik ke arah lurus-lurus aja. Jadi lurus ke depanmu. Kalau smashnya silang itu nanti pertama jadi pelan ya. Lawan punya kesempatan lebih besar untuk mengembalikan karena smashnya jadi lebih pelan. Terus kedua kalau lawannya bisa mengembalikan di lob lurus, nah, itu nanti kamu yang harus lari-lari ke sana. Nanti kamu waktu nyemesnya di daerah forehand, nanti harus dikasih ke backhand, itu yang bikin kalian nanti mati. Nah, seandainya tadi Om Yani itu ngedrop shot atau smash hilang gitu, terus sama lawan dikembaliinnya netting lurus, itu kan bagiannya Rossi ya. Nah, itu belum tentu yang digendong, yang jaga di depan bisa cepat untuk ngambil kiri kanan depan itu cepat dan bisa mengembalikan nggak nanggung. Karena mungkin skillnya masih belum sampai situ. Jadi itu lebih beresiko sih menurutku dan Om Yani udah tahu kayak harus nyemesnya ke lurus atau nge-drop lurus gitu. Jarang banget ngasih ke silang sih kalau aku amati. Terus walaupun dia juga bisa nyemes ke kolomnya double, kadang-kadang atau seringkali malah ditempatinya di daerahnya single, soalnya lawan juga ngembaliinnya nggak ke daerah double, mungkin berusaha untuk ke situ, tapi banyak outnya. Ya ini kita memang harus sama-sama belajar ya, baik Farel sama Ama harus belajar pressing. Kalau menghadapi lawan yang posisinya depan belakang terus kayak Rossi sama Om Yani gini, harusnya kita itu mainnya nempatin ke pojokan kiri dan kanan karena bagi mereka pasti susah. Soalnya harus jaga selebar lapangannya double sendirian. Nah itu susah ya. Jadi penempatannya harus ke sana memang. Tapi kalau kita nggak skillful, nggak bisa nempatin ke sana, sering out. Nah itu mungkin kendalanya. Jadi tempatin ke tengah-tengah terus. Nah itu jadi lebih enak sih buat Om Yani untuk ngolah bola. Dan untuk Rossi aku ini ya sarankan kalau ngeblok coba ngeblok lurus aja jangan selalu disilang. Mungkin ada gripnya yang salah kenapa kok harus jatuhnya silang. Mungkin nggak disengaja kok jatuhnya silang gitu. Pinginnya lurus tapi kok silang. Harus belajar lagi cara megang raketnya. Ngeblok aja lurus dicoba dulu gampang kok. Dan kalau bisa tipis di jarak antara net dan lapangannya lawan, itu bagus sih. Terus jangan terlalu dekat sama net. Nanti kalau terlalu dekat, pandangan kita jadi lebih apa ya kabur. Terus sama deteksi bolanya jadi lebih susah. Oke, gitu aja sih video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.